Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini bertemu dengan saya, Trisnawati, dalam mata kuliah Teori Organisasi. Dan untuk kali ini kita akan eh, bertemu pada tatap muka pertama, yang intinya adalah saya ingin menyampaikan tentang seperti apa sebenarnya mata kuliah Teori Organisasi itu secara umum. Nanti kita akan ketemukan berbagai materi pada setiap sesinya. Saudara-saudara sekalian, bahwa inti dari pembelajaran tutor hari ini adalah kita akan mempelajari tentang beberapa topik utama tentang teori organisasi. Pertama adalah tentang pentingnya mempelajari teori organisasi. Kemudian ini akan kita pelajari pada sesi pertama. Yang kedua adalah sejarah teori organisasi yang akan kita pelajari pada sesi kedua nanti. Kemudian struktur organisasi pada sesi ketiga. Lingkungan organisasi pada sesi keempat, teknologi sesi kelima, strategi pada sesi keenam, organisasi, kekuatan dan konflik pada sesi ketujuh, dan pada sesi kedelapan kita akan belajar tentang budaya organisasi serta organisasi yang belajar atau learning organization. Saudara-saudara sekalian, untuk semua materi itu nanti Anda boleh membaca dalam ruang baca virtual atau RBV atau bahan ajar digital yang Anda bisa akses pada laman UT tentang di pustaka.ut.ac.id. Dan intinya adalah tutor online UT ini yang dikedepankan adalah bagaimana kemandirian dalam belajar. Nanti saya sebagai fasilitator, saya sebagai tutor akan membantu Anda untuk berdiskusi untuk setiap sesinya sesuai dengan topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan, di mana tiap minggu kita akan belajar tentang satu sesi topik yang nanti kita akan ikuti dengan diskusi. Diskusi nanti ada di Learning UT CID ya, yang kemudian nanti Anda coba bergabung di situ, kita berdiskusi, ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda harus jawab, harus Anda respon. Nah, nanti saya akan menjadi teman diskusinya. Gitu. Ah, jadi intinya pada setiap sesi dengan total 8 sesi itu nanti akan ada ruang tanya jawab yang harus Anda komentari, yang harus Anda tanggapi sesuai dengan materi yang bisa Anda akses pada materi aja tutor gitu ya. Dan nanti akan dalam 8 sesi itu akan ada 3 penugasan. Tugas pertama itu nanti harus Anda kerjakan pada inisiasi ketiga atau sesi ketiga. Tugas yang kedua harus Anda kerjakan pada inisiasi kelima atau sesi kelima. Dan ada tugas terakhir itu tugas ketiga harus Anda kerjakan pada tugas tutorial sesi ke-7. Gitu ya. Itu wajib Anda kerjakan. Jadi selain kita diskusi yang harus Anda respon untuk setiap sesinya, yang kedua adalah tugas yang wajib Anda kerjakan pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Gitu ya. Dan saya harap nanti ada interaksi dan diskusi yang bisa kita terus bangun bersama-sama karena itu akan menjadi syarat untuk nilai akhir gitu ya. Pengerjaan diskusi itu sebanyak 30%. Jadi Anda harus betul-betul merespon setiap sesinya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita harus diskusikan bersama. Di samping nanti tiga tugas yang diberikan tadi. Mungkin begitu, selamat mengkaji, selamat aktif, dan juga selamat belajar secara online. Terima kasih, saya berharap semoga ada interaksi berikutnya di uh, program diskusi kita yang ada di web e-learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.